Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Sarifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT dari video yang telah saya rangkum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ulumul Quran atau ilmu Al-Quran. Nah, di ulumul Al-Quran ini terdapat beberapa poin. Nah, poin yang pertama yaitu asbabun nuzul. Manfaat dari asbabun nuzul sendiri yaitu membantu memahami, kemudian mengetahui latar belakang dari ayat yang kita baca, bisa menafsirkan ayat dengan tepat, bisa mengetahui hikmah dalam penurunan ayat, kemudian untuk mengaktualisasi suatu ayat, memudahkan untuk menghafal, juga metode yang sangat kuat untuk memahami suatu ayat. Asbabun nuzul yaitu turunnya Al-Quran. Ajaran kandungan asbabun nuzul masih relevan hingga saat ini, kecuali jika ada nasih dan mansuh. Cara mengetahui asbabun nuzul adalah dengan cara riwayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Adapun proses penurunan Al-Quran itu terdapat beberapa tahap. Tahap pertama yaitu penurunan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan ke langit dunia di bulan Ramadan. Kemudian dari situ diturunkan secara terpisah-pisah kepada Nabi Muhammad sesuai asbabun nuzulnya. Al-Quran juga diturunkan dengan 7 qiraah, maka kita memilih qiraah dengan yang paling mudah. Al-Quran juga diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian urutan ayat Al-Quran yaitu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1-5 itu ayat tentang 5 yaitu pertama. Kemudian ayat tentang riba, takwa dan kembali kepada Allah, tentang hutang, kemudian tentang kemenangan. Kemudian surah Al-An'am, Al-Mursalat, An-Nas, Al-Falaq. Turunnya sekaligus, kebanyakan surah turunnya terpisah dan mufarraqah. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 8 dan lain-lain. Ayat dalam Al-Quran sendiri terdapat dua jenis yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah yaitu semua surat yang diturunkan di Mekah, adapun Madaniyah semua surat yang diturunkan di Madinah. Makkiyah diturunkan sebelum hijrah, Madaniyah diturunkan setelah hijrah. Makkiyah diperuntukkan untuk penduduk Mekah dan Madaniyah diperuntukkan untuk ahli Madinah. Faedah dari kita mengetahui surah Makkiyah dan Madaniyah yaitu untuk mengetahui konsep nas dan mansur, serta untuk mengetahui sejarah hukum Islam, dan yang ketiga supaya memahami Al-Quran secara utuh. Adapun yang keempat mengetahui sirah nabawiyah, yang kelima atau yang terakhir untuk mengetahui ayat dan surat atau kumpulan bahasa Al-Quran. Kemudian kita masuk ke pembahasan nafs dan mansur. Nafs secara bahasa adalah al-izalah atau menghapus atau menghilangkan. Secara syara' yaitu menghilangkan hukum syara' dengan dasar dalil syara' yang lebih akhir datangnya. Nah, sementara mansur adalah hukum lama yang diganti. Misal ada hukum lama kemudian datang dalil yang baru, maka hukum yang lama dihapus dengan yang baru, maka itu adalah nas. Adapun nas sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, 1. Menasakh tulisannya dan menetapkan hukumnya, seperti lafaz asy-syaikh wasy-syaikhah idza zaniya farjumuhal battah. Orang tua laki-laki dan perempuan ketika berzina maka rajamlah mereka dengan pasti. Keterangan itu diyakini dulunya ada seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab. Saya sesungguhnya pernah membaca ayat ini.
Kemudian Faqad rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanina, dan sungguhnya Nabi SAW telah merajam para pezina. Dan penjelasan tentang pezina muhsan adalah orang tua laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah menasar hukumnya dan menetapkan tulisannya. Alladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim matta'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu adalah meninggalkan istri hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya, tidak disuruh pindah dari rumahnya. Ditaksis dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istrinya, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya berida 4 bulan 10 hari. Yang ketiga itu menasak 2 perkara sekaligus. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Aisyah radhiyallahu anha tentang berapa kali seorang menjadi anak sulung seorang ibu. Hukum yang berlaku adalah 10 kali menyusu yang diketahui menjadikan haram baginya, kemudian disalin menjadi 5 kali menyusu yang diketahui yang menjadikan haram baginya. Yang keempat, menasak hadis dengan Al-Quran, seperti dalam hal menghadap Baitul Maqdis dengan kiblat yang ditetapkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Fa'innahu istaqbalahu fis salati sittata asyara syahran. Maka sesungguhnya Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis dalam salatnya selama 16 bulan. Hadis ini dinasakh dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ayat kelima atau yang terakhir yaitu menasak hadis dengan hadis. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Saya melarang kamu semua untuk berziarah kubur, maka kemudian berziarahlah. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa boleh menasakh dengan hadis seperti pada surah Al-Baqarah ayat 18. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal qarabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ini dinasakh oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah adalah liwasiyata liwaris, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli surga. Mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan yang ini saya akan membahas tentang al-muhkamat dan mutasyabbihat. Apa sih al-muhkamat itu? Jadi al-muhkamat itu berarti jelas, kuat, atau tidak ada cacat atau kurangan, atau tidak ada kesamaan, dan hanya memiliki makna yang satu yang jelas dan tidak memiliki kesamaan yang lain. Seperti yang dalam Al-Quran itu terdapat ayat tentang yang haram, maka yang haram itu jelas, juga yang halal itu jelas. Seperti khamar itu sudah pasti jelas sangat haram. Adapun contohnya di Quran surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat kedua, Allahu Samad. Nah, as-samad di sini itu termasuk ke dalam muhkam karena dia itu jelas. As-samad Esa itu berarti tidak disekutukan dan tidak diduakan. Maka di situ tuh termasuk muhkam. Adapun contoh lainnya yaitu Quran surah An-Nur ayat 4, Quran surah An-Nisa ayat 36. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu mayoritas ayat muhkam. Yang kedua, mutasyabbihat atau serupa, atau ayat-ayat yang memiliki keserupaan makna. Ada keserupaan yang membutuhkan takwil, seperti masalah kiamat. Terkait masalah hal gaib, terkait ayat-ayat mutasyabbih itu biasanya terkait masalah dengan hal gaib, terkait dengan lafaz dan makna dan keserupaan. Adapun kesamaan makna dan maksud, yang terakhir itu ayat yang memiliki dhanna dilalah. Dan kita dapat mengetahui bahwa itu adalah ayat muhkam bisa dengan membaca terjemahannya, dan itu cukup mudah,
tidak seperti mutasyabih. Untuk mutasyabih sendiri, cara agar kita dapat mengetahui bahwa ayat tersebut mutasyabih adalah kita membaca terjemahannya. Itu adalah bagian paling minimal. Untuk kita mengetahui ayat tersebut mutasyabih atau bukan adalah dengan cara membaca ayat, dengan cara membaca terjemahannya. Mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila di ulumul Quran itu terdapat asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu membahas tentang penurunan ayat Al-Quran, kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril, kemudian diturunkan melalui beberapa tahap yang seperti disebutkan tadi. Tahap pertama itu ke Lauhul Mahfuz, kemudian ke langit dunia, habis ke langit dunia atau Baitul Izzah itu kemudian secara bertahap itu sekaligus kemudian kepada Nabi Muhammad secara beruntun, tergantung asbabun nuzul yang terjadi. Adapun tentang karakter ayat Makkiyah dan Madaniyah dan ciri-cirinya, seperti Madaniyah itu diturunkan sesudah hijrah, kemudian diperuntukkan untuk orang-orang ahlu Madinah. Adapun bagi Makkiyah begitu pula sebaliknya. Ada juga nasikh dan mansukh yang menghapus hukum lama dengan hukum yang datangnya di akhiran atau yang baru. Tentu saja ini Allah yang mengetahui tentang hikmah-hikmahnya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang muhkam, ayat yang sudah jelas, seperti yang dia itu tidak membutuhkan lagi ta'wil. Dan untuk mengetahui apakah itu termasuk dari ayat muhkam atau bukan, kita bisa lihat dari artinya, cukup melihat artinya. Dan muhkamat sangat berbanding terbalik dengan mutasyabih. Nah, mutasyabih ini tuh dia tuh memerlukan takwil karena biasanya dia tuh bersih tentang hal gaib dan lainnya. Jadi jika kita ingin mengetahui apakah dia termasuk dari ayat mutasyabih atau bukan, kita itu minimal harus melihat dari tafsirnya. Mungkin hanya ini. Maaf apabila ucapan saya banyak salahnya serta banyak kata-kata yang tidak teratur. Mohon maaf dan mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.